Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa klik link di deskripsi. Install juga aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store dan please subscribe ya guys. Untuk mengulas bagaimana keamanan data nasabah dan juga keamanan cyber di tengah pandemi, sudah hadir di studio CNBC Indonesia, Edwin Lim, Country Director Fortinet Indonesia, dan juga Wani Sabu, Executive Vice President Center of Digital Bank Central Asia BCA. Selamat pagi jelang siang Ibu Wani dan juga Pak Edwin. Terima kasih waktunya untuk kami. Selamat pagi. Iya. Oke, sekarang ini kan lagi masa pandemi, terjadi transformasi digital, akselerasi digitalisasi, semakin banyak yang manfaatkan layanan digital. Di sisi lain juga ini memunculkan perhatian masyarakat untuk keamanan cyber ya Pak Edwin. Nah kalau kita lihat juga banyak sekali nih layanan keuangan berubah dalam bentuk digitalisasi. Lalu seperti apa Fortinet Indonesia menghadapi dinamika ini? Iya. Terima kasih sekali pertanyaannya ya. Ini topik yang sangat bagus ya saat ini dengan transformasi digital yang cukup marak saat ini. Nah dari Fortinet sebenarnya kita mempunyai beberapa survei ataupun beberapa informasi dari para analis yang menyatakan bahwa sebenarnya kalau kita bicara mengenai sektor layanan keuangan ya, tadi kita bicara mengenai ancaman ya. Nah itu bisa dilihat bahwa sektor keuangan ini 300 kali lebih besar kemungkinannya untuk bisa mendapatkan ancaman dari segi cyber security ya. Nah kalau kita melihat bahwa kondisi seperti ini, itu kita juga bisa melihat bahwa banyak sekali kondisi-kondisi seperti ini menyebabkan perusahaan bisa kehilangan data. Ya 36% itu terlihat bahwa bisa kehilangan data sehingga data itu bisa menyebabkan satu biaya yang harus ditanggung yang mencapai sekitar 5,8 juta dolar US. Ya, itu satu angka yang sangat signifikan. Nah tadi juga dikatakan bahwa sekarang kita masuk ke area digital transformasi dan sepertiga dari transaksi yang sekarang dilakukan oleh mungkin para nasabah ataupun customer-nya perbankan ataupun mungkin financial institution itu sudah mulai mengarah ke arah mobile. Nah, jadi itu juga menjadi satu area di mana bisa menciptakan satu area permukaan yang membuka celah bagi serangan cyber. Nah, satu hal yang juga tidak bisa dipungkiri adalah bahwa dari segi layanan keuangan adalah bahwa hal compliance ya. Nah, compliance kan juga sangat berhubungan dengan tadi dikatakan bahwa dari OJK seperti itu. Nah, compliance juga membuat perbankan juga harus tetap comply dengan regulasi-regulasi yang ada. Dan itu juga menyebabkan bahwa bagaimana caranya perusahaan-perusahaan layanan keuangan ini bisa mempunyai satu sistem yang cukup sistematis sehingga mereka bisa memastikan bahwa apa yang mereka tawarkan kepada nasabah-nasabah mereka itu bisa menjamin keamanan daripada pemakai. Di satu sisi juga bisa menjadi keamanan bagi penyedia layanan tersebut. Oke, berbicara terkait dengan penyedia layanan tersebut khususnya dari financial institution, sudah ada Ibu Wani Sabu di sini ya. Ibu Wani Sabu sebagai EVP Center of Digital BCA. Nah kalau kita tahu ini fenomena bank digital ini semakin marak ya belakangan ini ya Ibu Wani. Kemudian juga untuk membuka akun atau tabungan ini nggak perlu lagi ke bank, cukup di genggaman semuanya bisa dilakukan. Nah, pandangan Ibu Wani sendiri untuk fenomena digitalisasi ini seperti apa? Sebenarnya apa sih yang dibutuhkan oleh nasabah? Ya, sebenarnya fenomena digital ini seperti yang Pak Edwin sampaikan tadi ada resikonya juga. Tapi bagi sisi bisnis kami, perkembangan ke arah digital itu juga membuat perubahan behavior dari masyarakat dan tentunya customer kami. Untuk supaya bisnis kami tetap eksis, semua perusahaan lah ya, nggak cuma di perbankan, kita memang harus mengikuti customer behavior. Supaya bisnis kita bisa lancar, mengikuti kebutuhannya mereka. Seperti McKinsey juga mengatakan, bring your business to your customer home. Jadi semuanya maunya mereka apa sih? Maunya masyarakat apa sih? Mereka maunya mudah. Dengan digital kan semuanya mudah, murah, nyaman, tentunya harus aman. Nah, berdasarkan disitulah makanya bank-bank sekarang menciptakan banking from home.
Dan ini sangat cocok sekali di zaman digital, di masa pandemik, di mana kita harus stay at home, tidak bisa kemana-mana, sehingga sekarang bank hadir banking from home. Nah, tadi Alin bercerita, oh sekarang kita nyaman ya, bisa buka rekening lewat mobile. Nah, itu salah satu produk banking from home. Jadi kita kalau zaman dulu kita kalau mau buka rekening, kita harus ke cabang, mungkin butuh 2 jam, 3 jam gitu. Tapi sekarang hanya dengan 8 menit saja kita sudah bisa mempunyai rekening lewat BCA Mobile, seperti itu. Jadi semuanya bisa dilakukan di rumah. Kalau mau bisnis kita eksis, harus dengan gampang bisa dilakukan di rumah, bisa dilakukan di mana aja. Itu kelebihan dari perubahan ke digital saat ini. Terkait dengan banyak sekali layanan yang sudah bisa dilakukan secara digital seperti yang tadi Ibu ungkapkan, apakah di sini aspek-aspek know your customer ini masih terjaga dengan baik? Seperti apa caranya, Bu Wani? Oh iya, justru dengan digital itu know your customer itu semakin kuat, Alin. Karena kita di dalam proses IT security, kita mengenal 3 hal. What you have, apa yang kamu punya orang lain nggak punya. Kalau di bank contohnya kartu ATM, kartu kredit, token ya untuk yang internet banking. Yang kedua adalah what do you know? What do you know? Yang kamu tahu orang lain tidak tahu. Yang kamu tahu contohnya apa? PIN, password, OTP itu hanya kamu yang boleh tahu, orang lain tidak boleh tahu. Yang ketiga adalah what you are. Kalau what you are itu ada sesuatu yang melekat di dirimu. Contohnya finger scan ya, voice biometric, eye biometric, face biometric. Nah, menurut regulator itu kalau sebuah transaksi memenuhi 2 dari 3 itu sudah boleh dijalankan. Misalnya kalau PIN dengan kartu sudah oke, seperti itu. Jadi justru lebih aman. Kalau zaman dulu Alin kalau punya tabungan mau ngambil uang, Alin cukup tanda tangan slip penarikan kan. Makanya zaman dulu, banyak kasus ditandatanganin orang lain, tidak diakui oleh nasabahnya, itu pemalsuan. Nah, kalau sekarang kan, kalau PIN hanya dirimu loh yang tahu, seperti itu. Lebih safe justru Lebih safe justru di era digital ini. Iya.